Mampus kalian pemilih 02. Kalian makanlah pilihan kalian ini. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Masa sekelas presiden ngomongannya kayak gini, nggak berubah-berubah ini orang. Anda itu dipilih rakyat untuk mempermudah hidup rakyat, bukan malah mempersulit. Rakyat lagi susah, malah dipaksa mikirin ganti motor listrik. Nyari makan aja sekarang udah sulit. Saya butuh uang, anak saya sekolah, saya butuh makan, tolong. Gimana nasib para ojol, para buruh harian, para pedagang kecil? Jangankan mikirin ganti motor, bisa makan sehari-hari aja rakyat udah bersyukur. Bisa nggak sih nggak menakut-nakutin rakyat aja kerjanya? Masa omongan kayak gini keluar dari mulut seorang presiden? Di mana hati nurani Anda? Nih, utang Indonesia sekarang itu 10.293 triliun. Nah, ini adalah definisi dari utangnya melejit, negaranya sakit, rakyatnya menjerit. Sekadar info aja, utang Indonesia di era SBY tahun 2014 itu adalah 2.609 triliun. Kemudian, utang Indonesia di era Jokowi 2014 sampai 2024 itu sebesar 8.461 triliun. Dan utang Indonesia era Prabowo selama 2 tahun menjabat adalah 10.293 triliun. Itu artinya Joko Widodo selama 10 tahun menjabat, kenaikan utang Indonesia adalah 5.852 triliun. Kemudian, utangnya Prabowo selama 2 tahun aja itu bertambah 1.832 triliun. Berarti rata-rata Jokowi itu per tahun nambahnya sekitar 585 triliun. Prabowo menambah utang per tahunnya itu sekitar 916 triliun. Nah, kalau misalnya utang Indonesia sebesar 10.293 triliun ini dibagi rata kepada penduduk Indonesia sebesar 280 juta penduduk, maka per orangnya mendapatkan utang 36 juta. Itu setara dengan 14 kali UMR Solo, guys. Silahkan disimpulkan sendiri utang Indonesia itu seperti apa. Tapi tenang aja, tiket streaming acara Hiduplah Indonesia Maya Panji Pragiwaksono hanya Rp79.000. Dijamin kalian bisa melupakan sejenak utang Indonesia yang kalian tanggung. Sikat tiketnya di bawah. Sebut motor listrik hemat 50%, Prabowo yang pakai motor bensin ya rasain. Nyenye. Kan yang pakai motor bensin rakyat lu juga, Prabowo. Lu ngapa kelihatannya pengen banget musuhan sama rakyat sih? Ya ilah. Lagi pula motor listrik hemat 50%, hitung-hitungannya siapa yang hitung? Bapak. Bapak aja hitung-hitungannya ngaco. Orang sih seneng banget musuhan sama rakyat sendiri. Kasih kayak solusi yang bagus. Ya Allah. Kalau ujung-ujungnya suruh beli motor listrik abis itu ngeredit ya percuma, ya manfaatin aja yang ada motor bensin. Kecuali nih per orang dikasih motor listrik satu-satu. Lu ngomong yang pakai masih motor bensin rasain nggak apa-apa. Ya musuhan banget lo sama rakyat sendiri. Presiden Prabowo beri peringatan, motor bensin kelak tidak akan boleh masuk dalam kota. Guys. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan? Kalau TNI Polri maunya nggak bayar aja terus. Pokoknya setiap kali dengar pidatonya kok kita itu berasa dimaki-maki gitu ya. Padahal kita itu pembayar pajak, berharap orang yang kita gaji itu memberi solusi atas kesulitan kita itu loh. Tapi bukannya ngasih solusi, malah bilangnya rasain aja sendiri. Tapi kali ini gue yakin bukan salah panitia, guys. Karena panitia tuh udah berusaha untuk ngumpetin mic-nya.
Tapi apa daya, dia bawa mic sendiri. Kalau dipikir-pikir dan kalau bisa, menurutku daripada tukar tambah motor, kok mending tukar tambah presiden ya. Suara Agrinas versus suara rakyat nih guys. Ya, Mbak Isna, itu ini secara lihat top di down, India. Di secara India- top down di mana pemerintah India Corporate memaksakan melalui Society Act peraturan-peraturan yang ada 1904. untuk membangun koperasi itu, Mas. Ini ada janji konstitusi dan juga ini untuk apa ya, meminimalisasi kemiskinan tadi juga Ini disebutkan puncak bahwa. etik daripada sikap beliau sebagai presiden. Oke. Itu yang jahat, Mas. Karena polanya pemerintah itu mengatasnamakan bahkan kata merah putih dibawa di Kalau Mbak bilang jahat, Mbak lebih jahat Bapak. karena waktu bagaimana negara dirampok, semua uang yang keluar dari tambang-tambang ilegal, dari perampasan saya hutan, melanjutkan, Mbak Bapak? diam, tidak bicara sedikit pun. Boleh saya Serius melanjutkan? selama ini tidak ada bicara, tidak menyerang sedikit pun terkait dengan eksplorasi perampokan harta negara yang harusnya dilindungi oleh negara. Saya lanjutkan ya, Mas. Terima kasih, Bapak. Mengatakan itu koperasi, berjubah koperasi, padahal faktanya jati dirinya sangat jauh dari koperasi. Oh, Mbak Bung Hatta nggak ngerti. mengatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa kita, dan pemerintah menggunakan itu untuk membuat suatu proyek yang begitu masif dibangun di seluruh desa di Indonesia. Mbak Isna, Itu ini secara lihat top di down, India. Di secara India- top down di mana pemerintah India Corporate memaksakan melalui Society Act peraturan-peraturan yang ada 1904. untuk membangun koperasi itu, Mas. Jadi ini adalah suatu, menurut saya ini tega sekali ya kepada masyarakat, di mana Mbak tidak mereka itu mengerti membutuhkan koperasi. Karena kehadiran begini, pemerintah Mbak untuk ngelihat dulu keadilan fiskal. di Terima kasih. Corporate Society Act di India 1904 itu negara membangun koperasi di seluruh desa di India. Kita lihat JA, bagaimana tahun setelah Perang Dunia Kedua Jepang membangun koperasi desa di seluruh. JA itu singkatan dari Jepang Agriculture di seluruh negara, dan dia mengontrol semua perdagangan bahan pangan. Ini studi bandingnya India. Studi banding bisa lihat di India, bagaimana di Vietnam, bagaimana di Jepang, itu semua itu top down. Iya, boleh Oke, menambahkan. silakan. Koperasi itu pada dasarnya bertumbuh secara organik. Mohon maaf Nah, Pak, soal saya Anda lihat. bukan saya menjawab, oleh rakyat untuk rakyat Oh, dan dari rakyat sudah untuk pasti. bukan dari pemerintah melibatkan babinsa, kemudian Anda salah, memaksakan Anda sangat pemerintah ini, desa sangat, untuk ikut andil di situ. Bapak, Anda seharusnya Bapak tendensius, memberi ruang Anda untuk tendensius, kita berdiskusi, Anda tendensius karena begini, Anda tidak memahami bahwa koperasi negara sebagai inisiator, tetapi penentu daripada arah koperasi itu adalah RAT. Itu tidak bisa ditawar karena suara terbanyak yang menentukan arah koperasi itu adalah rapat anggota tahunan. Apakah Bapak tahu pemerintah desa tidak memiliki suara, bahkan ketika dana desa yang menjadi tulang punggung pembangunan desa diambil oleh Kopdit, Pemerintah mereka tidak menginisiasi, punya hak apapun untuk membela tetapi diri. pada ujungnya nanti kita akan menempatkan manajer-manajer yang akan menjadi intelektual organik yang akan mendampingi masyarakat desa untuk melihat potensi desa mereka untuk diangkat sebagai kekuatan ekonomi nasional kita gitu. Apa salahnya masyarakat desa bangun ekonomi sesuai dengan kekuatannya dia gitu? Kenapa Anda kok benci sekali ngeliat masyarakat desa didampingin oleh negara untuk membantu mengangkat mereka keluar dari kemiskinan mereka gitu? Baik, masing-masing Apa memiliki dendam pandangan kepada masing-masing. masyarakat miskin gitu? Baik. Nih omnya ini ngotot banget ya, ngotot dan semangat sekali itu loh. Tapi gak heran sih, karena gajinya aja segede gaban, jadinya gak heran kalau dia tuh ngotot belain program pemerintah yang dimana program tersebut merupakan sumber dari kekayaannya.